Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur marilah kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan ucapan syukur ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menambahkan nikmatnya kepada kita. Mudah-mudahan pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala selalu memberkahi kita dan melindungi kita. Kemudian selawat beriringkan salam, tak lupa pula kita sampaikan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan senantiasanya kita berselawat kepada beliau, nanti kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumil mahsyar nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin yang Allah muliakan, pada malam hari ini kita dapat berjumpa lagi. Pada malam hari ini kita akan membahas terkait tentang pembahasan hadis, yaitu masih berkenaan dengan bab salam. Hadis Riyadhus Shalihin, bab tentang salam. Yang sebelumnya kita juga membahas tentang bab salam, namun ini poin pentingnya ketika sebelumnya kita membahas tentang etika salam, kemudian kita membahas tentang bagaimana anjuran bersalam, kemudian bagaimana tata caranya. Nah, pada malam hari ini kita akan membahas bab salam, yaitu yang berkenaan dengan etika kita mengucapkan salam. Bagaimana pandangan Islam, bagaimana si Islam mengatur tentang kita beretika ketika mengucapkan salam. Nah, yang mana kita ketahui bahwa menjawab salam merupakan hukumnya wajib ya. Dan orang yang memberikan salam sunnah. Hukumnya kita sunnah, namun yang menjawabnya wajib. Nah, pada malam hari ini kita akan membahas tentang etika salam dari hadis Riyadhus Shalihin, hadis 857, berkenaan dengan bab salam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yusallimu ar-rakibu 'alal masi wal masi 'alal qa'id wal qalil 'ala kasir, muttafaqun alaih. Wa fi riwayati lil Bukhari was-shaghir 'alal kabir. Kaum muslimin yang Allah muliakan, dalam hadis ini penjelasan tentang bab salam, yaitu etika salam, yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah orang yang berkendaraan itu memberikan salam kepada orang yang berjalan kaki. Kemudian orang yang berjalan kaki hendaknya dia mengucapkan salam kepada yang duduk. Nah, kemudian orang yang sedikit memberi salam kepada orang yang banyak. Ini merupakan etika kita mengucapkan salam. Nah, dalam riwayat lain diriwayatkan dari Bukhari bahwa dia menambahkan hadis ini yang berkaitan dengan ketika yang muda dia memberi salam kepada yang lebih tua. Nah, hadis ini ditambahin oleh Bukhari bahwa ketika yang muda dia berjumpa dengan yang tua, maka siapa yang lebih duluan mengucap salam, yaitu yang lebih muda. Otomatis yang muda memberi salam kepada yang lebih tua. Nah, sekali lagi kita jelaskan bahwa dalam hadis ini yang diriwayatkan dari Abu Hurairah yang menjelaskan bahwa ketika seseorang berkendaraan, hendaklah dia mengucapkan salam kepada yang berjalan kaki. Nah, kemudian yang berjalan kaki hendaklah dia mengucapkan salam kepada yang duduk. Nah, selanjutnya yang sedikit hendaklah dia mengucapkan salam kepada yang banyak. Nah, kemudian dalam hadis
Ini ditambahin oleh Bukhari bahwa dalam riwayat Bukhari menambahkan yang muda itu mengucapkan salam kepada yang lebih tua. Nah, ini merupakan etika kita mengucapkan salam kepada saudara kita sesama muslim. Nah, namun kita garis bawahi bahwa mengucapkan salam ini merupakan sunnah. Namun ketika kita diucapkan salam, menjawabnya adalah wajib. Nah, kemudian dalam penjelasan hadis ini, Al-Muhallab berkata, pemberian salam dari orang yang berjalan karena ia kenapa orang yang berjalan itu harus memberi salam kepada yang duduk? Karena dikatakan oleh Muhallab bahwa orang yang berjalan itu karena ia serupa dengan orang yang hendak masuk menemui tuan rumahnya. Nah, ini kemudian pemberian salam dari orang yang mengendarai kendaraan adalah agar dia tidak sombong dengan kendaraannya sehingga dia menjadi orang tawadhu. Nah, ini alasan dalam hadis ini kenapa orang yang berjalan kaki harus memberi salam kepada yang duduk. Nah, Muhallab di sini menjelaskan bahwa faedahnya yaitu akan hilangnya rasa sombong karena dia membawa kendaraannya. Kemudian akan timbulnya sifat tawadhu terhadap diri seseorang ketika dia berjalan kaki, kemudian dia mengucapkan salam kepada yang duduk. Kemudian orang yang memberi salam dari orang yang jumlah sedikit tadi, kenapa dia memberi salam kepada yang lebih banyak? Nah, di sini bahwa orang yang lebih banyak itu lebih banyak pula dia menunaikan hak-haknya. Nah, di sini kenapa harus yang sedikit memberi salam kepada yang banyak? Nah, mengenai sabda Rasulullah SAW dalam hendaknya yang orang muda memberi salam kepada yang lebih tua, ini maksudnya menurut Ibnu Battal bahwa hal tersebut dikarenakan anak kecil diperintahkan untuk menghormati dan bersikap tawadhu kepada yang lebih tua. Nah, manfaatnya apa? Ketika yang muda harus memberi salam kepada yang lebih tua, salah satunya adalah menimbulkan sikap rasa menghormati. Sikap rasa menghormati kepada yang lebih tua. Nah, ketika dia menghendaki seseorang tadi mengucapkan salam kepada dia, maka disitulah timbul rasa penghormatan dia kepada yang lebih tua. Nah, kemudian akan timbulnya rasa tawadhu dalam diri seseorang tadi ketika dia mengucapkan salam kepada yang lebih muda. Ini penambahan hadis ini diriwayatkan dari Bukhari bahwa yang muda lebih diutamakan mengucapkan salam kepada yang lebih tua. Nah, ini hadis Riyadhus Shalihin bab tentang salam, namun poinnya yaitu etika salam. Nah, satu hadis lagi yang berkenaan dengan etika salam, hadis 858. Wa Nabi Umamah Sudai bin Jalan Bahili radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna awwalan nas billahi man bada'ahum bis salam. Rawahu Abu Dawud bi isnad jayyid. Nah, dalam hadis ini sangat erat hubungannya dengan hadis yang pertama tadi, bahwa dari Abu Umamah Suhaidi bin Al-Jan Al-Bahili, ia berkata, Rasulullah SAW pernah bersabda, nah, sesungguhnya manusia yang paling utama di hadapan Allah. Nah, ini merupakan suatu keutamaan bagi seorang manusia, kata Rasulullah SAW. Manusia yang paling utama di hadapan Allah ialah orang yang memulai, itu digarisbawahi bahwa orang yang memulai memberikan salam kepada di antara mereka sesama mereka. Nah, ini di hadis riwayat Abu Daud dengan sanad jaid. Ini hadisnya sangat jaid dan bagus. Nah, dalam hadis ini menjelaskan bahwa kata Rasulullah SAW, orang yang utama, orang yang manusia yang paling utama di hadapan orang manusia utama yang paling utama di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang yang memberikan salam duluan. Nah,
ketika dia memberi salam, yang memulai memberikan salam kepada sesama mereka. Nah, ini orang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, dengan pengucapan salam kita dahulu, mengucapkan salam duluan, maka Allah Subhanahu wa taala mengutamakan kita di antara manusia yang lainnya. Masya Allah. Kemudian warawahu Tirmidzi an Abi Umamah radhiyallahu anhu qila ya Rasulullah ar-rajulani yaltaqiyani ayyuhama yabda'ul bisalam qala awlahuma billahi ta'ala. Qala Tirmidzi hadisun hasan. Nah, sambungan dari hadis ini bahwa At-Tirmidzi juga meriwayatkan dari Abu Ummah, Rasulullah SAW pernah ditanya. Nah, ketika ini Rasulullah SAW pernah ditanya, wahai Rasulullah, kata para sahabat. Ketika itu Rasul ditanyai oleh para sahabat, wahai Rasulullah SAW, ada dua orang yang saling berpas-pasan. Nah, ini pertanyaannya. Ya Rasulullah, ketika ada dua orang yang lagi berpas-pasan, katanya, maka siapakah di antara keduanya yang harus memulai ucapan salam? Nah, pertanyaan ini dijawab oleh Rasulullah. Orang yang lebih utama, yaitu orang yang dekat di hadapan Allah dari keduanya. Artinya di sini bahwa penerapan hadis yang mana hadis ini yang hadis sebelumnya menjelaskan bahwa orang yang paling utama di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang memberikan salam. Pertama kali dia yang memberi salam. Nah, ketika itu Rasul ditanya oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, ketika ada seseorang yang lagi berpas-pasan, ada dua orang laki-laki yang lagi berpas-pasan, maka siapa yang lebih duluan mengucapkan salam?" Nah, simpel aja Rasulullah SAW menjawab, yaitu orang yang paling dekat dengan Allah, yang paling yang mau utama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, artinya apa? Di sini ada indikator bahwa Nabi menyatakan, ya, siapa yang mau lebih utama atau siapa yang lebih ingin diutamakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang yang duluan memberikan salam. Nah, artinya dari sini yaitu poin pentingnya dari ketika dua orang lagi berpas-pasan, maka ketika itu diberi alternatif bahwa yang duluan adalah orang yang akan diutamakan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapannya. Nah, kemudian orang yang pertama kali mengucapkan salam lebih utama di sisi Allah. Dalam hadis ini dijelaskan bahwa yang lebih utama itu adalah orang yang duluan memberi salam. Nah, karena itu bersegeralah melaksanakan ketaatan kepada Allah. Nah, dan segeralah mendekatkan diri untuk mentaatinya. Kemudian Al-Baihaqi meriwayatkan bahwa dalam kitabnya, jika seseorang menjumpai suatu kaum kemudian dia mengucapkan salam, lalu mereka menjawab salamnya, maka baginya keutamaan atas mereka. Nah, karena ia mengucapkan salam kepada mereka. Seandainya selamanya tidak dijawab, maka ada sekelompok malaikat yang lebih utama menjawab. Artinya apa? Dalam pembahasan ini, dalam hadis ini menjelaskan bahwa kita tidak usah khawatir ketika kita berjumpa dengan orang yang banyak, kemudian kita diperintahkan orang yang sedikit mengucapkan salam kepada orang yang banyak. Nah, jangan ada kekhawatiran bahwa di dalam diri kita ketika kita mengucapkan salam tidak ada yang menjawab gitu. Misalkan ketika kita berusaha, orang yang duluan ingin utama di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang yang dulu memberikan salam. Ketika kita dahulu memberikan salam, namun salam kita tidak dijawab, maka kata Rasulullah SAW, tidak usah khawatir. Bahwa kenapa? Karena ada para malaikat yang menjawab salam kita. Yang mana di sini bahwa salam ini merupakan suatu doa keselamatan kepada kaum muslimin, kepada saudara kita. Nah, ketika saudara kita tidak mau menjawab salam kita, yang mana mungkin dia tidak tahu bahwa salam ini merupakan wajib hukumnya untuk dijawab. Nah, ketika itu dia tidak menjawab salam kita, maka kata Rasulullah SAW, ingatlah para malaikat menjawab salamnya. Nah, ketika itu yang kita berharap doa dari saudara kita menjawab salam kita, namun dia tidak mengucapkan salam, menjawab salamnya, tapi ingatlah malaikat telah mendoakan kita dengan menjawab salam kita. Jadi kita tidak usah khawatir. Namun di sini pentingnya bahwa memulai salam itu sangat dianjurkan. Kenapa? Karena kata dalam hadis ini bahwa keutamaan orang yang mengucapkan salam, yaitu
orang yang utama, orang yang pertama mengucapkan salam yaitu orang yang mempunyai keutamaan nantinya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa taala yaitu orang yang memberikan salam terlebih dahulu. Nah, dalam poin 2 hadis ini tentang etika salam, sekali lagi kita jelaskan bahwa hadis pertama menjelaskan bahwa ketika seseorang berjalan kaki, ketika seseorang berkendaraan, dia memberi salam kepada orang yang berjalan kaki, kemudian orang berjalan kaki memberi salam kepada yang duduk, kemudian yang sedikit memberi salam kepada yang banyak. Kemudian hadis ini diriwayatkan juga ditambahkan oleh Bukhari bahwa ketika yang muda memberi salam kepada yang lebih tua. Ketika yang muda berjumpa dengan yang tua, maka yang dulu memberi salam adalah yang lebih muda, yang utamanya. Kemudian dalam hadis ini menambahkan juga bahwa ketika mengenai sabda Nabi ini, ketika itu Rasulullah menjelaskan secara detail bahwa manfaatnya ketika kita mengucapkan salam. Nah, maka banyak fadilah yang kita dapatkan. Nah, katanya ketika kita mengucapkan salam kepada yang antara yang muda dan tua, didahulukan yang muda mengucapkan salam kepada yang tua. Kenapa? Karena di situ ada rasa penghormatan. Ada rasa penghormatan bahwa yang muda ini merasa bahwa yang tua ini merasa dihormati oleh yang muda. Karena ketika itu kita diperintahkan untuk lebih dahulu mengucapkan salam kepada yang lebih tua. Kemudian ketika orang yang berjalan kaki, orang yang berkendaraan, kemudian dia mengucapkan salam kepada yang berjalan kaki, maka di situ kata Rasulullah SAW akan menimbulkan sikap tawadhu dan akan menghilangkan kesombongan dalam diri seseorang. Kenapa? Karena dia sedang berkendaraan, sedangkan yang dia ucapkan salam itu adalah orang yang berjalan kaki. Nah, terakhir dalam hadis ini menjelaskan juga poin pentingnya bahwa orang yang paling utama, nah ini pentingnya, orang yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa taala yaitu orang yang duluan mengucapkan salam kepada saudaranya sesama muslim. Nah, ini merupakan poin penting. Orang yang dahulu mengucapkan salam kepada saudaranya, maka dia mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terakhir, ketika salam kita telah kita ucapkan namun orang tersebut tidak menjawab salam kita, kata Rasulullah SAW, ingatlah, karena para malaikat yang akan menjawab salam tersebut. Ketika kita berjumpa dengan saudara kita sesama muslim, kita mengucapkan salam kepada mereka, kemudian mereka tidak mau menjawabnya, maka ingatlah, kata Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulnya, bahwa ada orang yang akan menjawab salam tersebut, yaitu para malaikat. Ketika kita berharap balasan doa ketika kita mengucapkan salam kepada saudara kita, kemudian kita berharap untuk mereka menjawab atau mendoakan kita kembali, ketika itu mereka tidak melakukannya, maka ingatlah, malaikat yang akan mendoakan kita. Demikian pembahasan kita pada malam hari ini yang membahas tentang bab etika kita mengucapkan salam. Poin pentingnya bahwa orang yang utama di sisi Allah yaitu orang yang pertama kali mengucapkan salam. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada malam hari ini bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Secara beransur-ansur kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang selalu dilindunginya. Makanya diutamakan bahwa ketika kita mendapatkan suatu ilmu, mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti halnya bab tentang salam ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita dan memberikan kita kesehatan di mana kita berada. Demikian kita akhiri dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.